Selamat datang di program The Leaders by Bloomberg Technos, di mana Anda bisa mendapatkan insight menarik dari para pemimpin yang memiliki pengaruh di dalam dunia bisnis. Telah hadir bersama saya saat ini, Pak Yahya Setiaatmaja, Presiden Direktur dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Apa kabar, Pak? Baik, selamat siang. Baik Pak Yahya, Anda merupakan salah satu bank veteran di Indonesia yang telah memiliki banyak pengalaman dan telah melalui banyak masa krisis, Pak. Bisa Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi masa krisis dari masa ke masa, dan apa prinsip yang selalu Anda pegang dalam menghadapi krisis? Saya mengalami berapa kali krisis ya, jelas tahun 98. Waktu itu krisis di Asia, terutama dari Thailand ke Filipina, akhirnya Indonesia. Kemudian juga 2008 ya, subprime mortgage di Amerika ada masalah, kita juga terkena, dan yang terakhir COVID-19 ini ya. Jadi saya kira setiap krisis punya ciri khas yang berbeda dan dampak yang berbeda. Tahun 98 kalau saya lihat memang nggak tahu benar atau salah ya, advice dari IMF untuk menaikkan suku bunga, menutup 16 bank, lalu melepas exchange rate. Ya itu mungkin berdampak pada banyak perusahaan, terutama korporasi yang punya pinjaman dolar. Itu minta ampun, karena dari 3.000-an bisa naik sampai 16.000 rupiah. Wow. Exchange rate waktu itu ya, bisa dibayangkan. Bunga rupiah skyrocketing sampai 60%, bahkan bunga pinjaman harian bisa 75% bunganya. Nggak kebayang kan. Deposito juga bisa 45% at a time. Nah, suasana seperti itu membuat banyak korporasi yang agak dapat dikatakan tidak beroperasi lagi, alias bangkrut ya. Dan banyak juga masyarakat yang mengalami kesusahan waktu itu karena banyak perusahaan ditutup ya. Nah, tetapi pemerintah banyak juga men-take over perusahaan-perusahaan yang tutup ini dan dilanjutkan bisnisnya. Juga perbankan waktu itu terkena ras, misalnya BCA, sehingga pada beberapa saat saja bulan Mei itu dana kita tersedot karena masalah-masalah yang terjadi saat itu ya. Nah, tetapi untung sesudah itu datang dari pemerintah mengirim tim kuasa direksi ya. Kemudian dibenahi, dan intinya nasabah BCA itu banyak yang loyal customer. Jadi pada awal pertama mereka dengar ada bank ditutup 16 bank. Awalnya mereka lari ke BCA tuh sebenarnya. Pada tahun 97 sebenarnya. Tapi 98 awal terjadi ya masalah politik juga ya. Sehingga mereka yang baru pindah ke BCA, mereka nomor satu keluar lagi gitu karena belum jadi loyal customer. Bahkan nasabah BCA sendiri, banyak teman-teman yang sekarang tetap menjadi pengusaha besar justru pada saat itu bawa uang tunai setor ke BCA, membuktikan mereka masih percaya BCA ya. Tetapi ya saat itu memang terjadi ras, susah dibendung. Tetapi intinya pada saat krisis itu banyak yang terkena perusahaan besar, perusahaan menengah kecil, bahkan dikatakan SMB lebih survival waktu itu karena mereka nggak terlalu terpengaruh. Kehidupan masyarakat normal, boleh dikata hanya ya masalah moneter, terutama exchange rate ya yang tinggi sekali. Kemudian tahun 2008 subprime mortgage kasus di Amerika, banyak perusahaan-perusahaan bahkan bank dan investment bank yang bangkrut pada tahun 2008, menyebabkan rada ketat. Tetapi saya lihat karena pada awal 2008 juga booming komoditas di Indonesia cukup besar ya. Itu sebagai bumper, sehingga yang terkena hanya beberapa bank katakan yang kesulitan likuiditas. Tetapi itu segera juga bisa diatasi. Jadi relatif 2008 terhadap Indonesia dampaknya nggak terlalu besar juga gitu ya. Nah, tahun 2020 saya kira itu COVID-19. Nah, itu menyebabkan suatu hal yang berbeda ya. Masyarakat tidak bisa bekerja atau keluar rumah secara wajar ya. Mereka tercekam dengan adanya COVID-19 itu, sehingga perdagangan lesu, toko-toko sepi, nggak bisa orang nggak bisa berbelanja. Kemudian juga kita lihat seperti hotel, daerah-daerah wisata itu sepi karena orang juga nggak ada yang traveling kan. Jadi ini yang terkena justru strata middle low. Ya, middle up class masih oke lah, artinya mereka masih punya cadangan, dan saat itu juga likuiditas dibanjiri. Jadi kawalan dari Menteri Keuangan, Departemen Keuangan, kemudian Kementerian Keuangan ya, kemudian dari
OJK dan BI itu bagus sekali mengawal sektor keuangan sehingga relatif aman ya. Bahkan likuiditas itu membanjir di masyarakat. Memang terjadi restruktur loan. Nah, untung juga bahwa OJK memberikan relaksasi sehingga itu tidak langsung di-treat sebagai non-performing loans ya. Nah, ini juga bisa recovery kembali. Saya lihat banyak perusahaan-perusahaan yang saat awal itu susah, sekarang sudah mulai membaik dan sudah mulai berjalan seperti normal ya. Jadi itu beberapa ciri-ciri daripada krisis yang kita hadapi. Jadi obatnya tentu paling penting adalah tersedianya likuiditas. Ini pengalaman. Jadi pada saat likuiditas itu hilang, ya kekayaan orang seberapapun kadang-kadang susah dicairkan menjadi uang tunai. Jadi tetap pengusaha, individu harus mempunyai persediaan tunai yang cukup, yang anytime bisa dipakai untuk mengatasi masalah-masalah krisis, pengobatan dan lain-lain ya. Ini salah satu tips bahwa memang setiap orang harus menjaga likuiditas mereka itu secara baik, meskipun mereka kaya dalam aset ya. Kaya dalam aset, kalau pada saat yang diperlukan likuiditasnya dibutuhkan, mereka terpaksa jual rugi asetnya. Belum tentu ada juga yang mau beli saat itu ya. That's the dilemma. Nah, jadi kalau saya sendiri ya dalam case seperti krisis itu kita harus tenang. Bank juga harus tentunya menjaga likuiditas, mengurangi exposure pinjaman pada saat-saat itu ya. Karena seringkali saya umpamakan seperti lapangan bola ya. Lapangan bola kayak di Doha gitu ya, atau di London yang bagus sekali, namanya Mbappe, Messi itu bisa bermain all out. Ya, segala ilmu dikeluarkan. Tetapi kalau lapangan di Lebak Bulus lagi becek habis hujan gitu ya. Nah, biarpun namanya Messi pasti hati-hati mainnya. Kalau dia jatuh patah kaki kan bisa setahun nggak main ya. Jadi kita berbisnis juga seperti itu, harus disesuaikan dengan situasi makro keadaan ekonomi secara umum dunia. Kita harus lihat dari disitulah kita harus bermain, artinya ada gas, ada rem juga. Seperti kendalikan mobil kan nggak bisa pencet gas terus, nggak bisa injek rem terus, nggak maju-maju gitu kan. Imbangan ini yang harus selalu dimainkan, dan pengalaman saya kalau kita berlaku seperti itu ya kita still can survive. Kira-kira begitu. Selanjutnya Pak, apa rasanya sih Pak menjadi emiten dengan nilai kapitalisasi terbesar di Indonesia Pak? Nah, jujur saja dulu nggak terbayangkan waktu kita mulai dengan IPO ya, waktu itu tahun 2000. Bahkan waktu kita ketemu dengan para investor luar negeri, kita dilihat dengan sebelah mata, siapa lu sih gitu, bisnis lu apa gitu kan. Mereka sama sekali tidak interest, apalagi Indonesia habis krisis 98 kan. Kita tahun 2000 baru tahap recovery waktu itu. Jadi kita datang juga kayak ngemis-ngemis, mereka juga nggak lihat gitu. Tetapi makin lama kita bisa memberikan performa yang bagus. Ada beberapa yang saya ingat investor suka akan BCA. Jadi gini, kita lebih transparan memberikan statement atau apa ya. Jadi kita tidak terlalu bermuluk-muluk ya. Itu yang penting apa yang kita ngomong kita usahakan. Kalau kita lagi kurang bagus kita bilang kurang bagus, kita lagi bagus kita bilang kita bagus gitu ya. Sehingga mereka tuh lebih bisa memegang apa yang kita sampaikan. Hal lain yang menarik buat BCA adalah kita bisa mempertahankan ya performa kita tuh stabil, sehingga harga saham juga nggak tiba-tiba naik lalu turun. Anjlok 50% seperti itu. Jadi ada riak gelombang normal, namanya capital market, saham nggak ada yang naik terus all the way gitu kan. Ada koreksi, ada naik lagi, tetapi trend lainnya itu selalu positif ya. Dan kita adalah perusahaan yang tidak banyak saya kira membagikan interim dividend. Karena apa? Karena para investor BCA itu banyak dari misalnya pension fund, asuransi, dari semacam reksadana ya, aset management ya, dan mereka ini invest dalam jangka panjang. Nah, kalau namanya saham, kalau belum dijual kan belum take profit ya, hanya di atas kertas. Kalau kita bagi interim dividend, at least setiap tahun 2 kali mereka dapat cash flow balik dari interim dividend dan dari final dividend. Nah, ini merupakan salah satu yang juga dikatakan suatu hal yang positif ya. Dan ya BCA juga menjanjikan bahwa dividen yang dibagikan itu dari segi rupiahnya pasti akan terus lebih besar. Hanya 1 kali saya pikir kita turun sedikit pada tahun 2020 sudah COVID. Itu pun very small amount turunnya ya. Tapi other than that kita bisa terus memenuhi bahwa
dividen payout kita tuh selalu lebih bagus. Jadi beberapa hal yang saya lihat sangat menolong, dan juga kalau dilihat neraca dan rugi laba BCA, pertama cost of fund kita tuh rendah sekali, ya. Kedua, NPL kita juga termasuk rendah. Ini dua hal yang penting, karena loan growth bisa tinggi, tiba-tiba NPL tinggi, ya akan anjlok juga profitnya ya. Jadi itu beberapa hal yang saya lihat sangat diminati oleh investor. Kenapa bisa jadi market cap yang terbesar di Indonesia maupun Asia Tenggara so far? Karena tadi konsistensi itu, dan mereka kalau nggak cepat-cepat beli pada saat koreksi bisa ketinggalan kereta. Nah, sebab itu mereka tuh begitu ada koreksi yang lumayan, langsung udah pada beli lagi, ya otomatis supply demand akan naik lagi ya harganya. Banyak yang menilai Bapak sebagai bankir dengan memiliki pengaruh terbesar ya Pak ya dalam industri perbankan. Salah satunya karena Bapak dinilai responsif dan adaptif terhadap segala perubahan dan isu yang terjadi di industri perbankan. Nah, bagaimana Bapak menjaga sensitivitas agar bisa terus adaptif dengan segala perubahan, Pak? Ya, artinya gini, kan kita selalu, apalagi zaman sekarang ya, berita itu dari seluruh penjuru dunia datang. Ya. Kita lihat yang berkaitan ekonomi, kita lihat yang berkaitan politik, regional maupun mendunia ya. Dari situlah kita mengambil step-step strategi kita yang disesuaikan. Maka itu kita meskipun punya target setahun ya, tetapi menurut saya lebih cenderung untuk setiap bulan kalau memang perlu dilakukan adjustment, kita lakukan adjustment. Karena ya yakin dah para peramal ekonomi misalnya atau para analis ya, pada tahun 2018 nggak akan ada yang predik ada COVID 2020. Tidak ada yang predik bahwa Rusia, Ukraina itu perang. Betul. Ya, nggak ada. Jadi kita yang paling penting adalah melihat ke depan. Tiba-tiba ada perang Ukraina, Rusia ya, kemudian tiba-tiba ada COVID. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Ya, jadi itu harus cepat, agile, adaptif dengan situasi. Nah, kalau kita bisa kendalikan seperti itu, ya ibarat gini, kamu naik Ferrari kan, itu bisa 200 km per jam di jalan tol ya. Tapi kalau di jalan tol banyak kontainer, banyak bus gitu ya, masa sih berani 200 kilo ya bunuh diri kan? Ya paling juga 60-80 yang penting sampai tujuan. Jadi sebagai driver, sebagai CEO, kita harus pandai-pandai melihat situasi, kondisi, sesuaikan, lalu injak gas dan injak pedal rem itu harus betul-betul sinkron ya. Jadi saya kira gitu.